Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, jumpa kembali bersama saya di channel Bu Rosti Hidayah. Hari ini saya akan memberikan sebuah contoh atau referensi jurnal pembelajaranku untuk modul 2 dan yang saya gunakan ini adalah jurnal pembelajaranku di modul 2 yang topik ketiga. Ini contoh jurnal pembelajaran versi Word nggih Bapak Ibu Guru. Kita langsung saja ke bawah di mana di sini ada ketentuannya. Kemarin ada pertanyaan. Ibu, kenapa di modul 2 itu tidak ada rancangan pembelajaran sosial emosionalnya? Jadi, saya di sini hanya menyertakan refleksinya saja sesuai dengan ketentuan mengunggah jurnal pembelajaran di modul 2. Jadi, masing-masing jurnal itu berbeda-beda nggih Bapak Ibu Guru. Jangan disamakan jurnal 1 dengan jurnal 2 itu sama. Itu ketentuannya berbeda. Makanya, Bapak Ibu Guru juga perlu membaca rincian dari jurnal pembelajaranku di masing-masing modul. Di mana di modul 2 ini ketentuan mengunggah jurnalnya adalah yang pertama memuat tulisan refleksi pengalaman bermakna. Yang dalam hal ini kalau sepemahaman saya itu refleksi bermakna dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional tersebut. Jadi bukan berarti modul pembelajaran sosial emosional. Tapi kembali lagi ke Bapak Ibu Guru. Jadi kadang persepsi kita berbeda nggih Bapak Ibu Guru. Kemudian yang kedua adalah menyertakan hasil umpan balik dari mitra, misalnya peserta didik atau guru atau kepala sekolah atau mitra lainnya yang terlibat dalam pengalaman belajar. Kemudian yang ketiga, menyertakan dokumentasi berupa foto terkait pengalaman yang bermakna. Ini pun jika ada. Jika tidak ada ya Bapak Ibu Guru tidak perlu mencantumkan foto nggih. Kemudian semua dokumen digabung menjadi satu file, di mana formatnya PDF. Jadi kalau di tahap 1 kemarin itu jurnalnya boleh dalam bentuk Canva Bapak Ibu Guru. Itu saya mengerjakan di akhir bulan Juli. Tetapi ketika tanggal 12 atau 13 Agustus lah itu baru ada larangan, dilarang membuat jurnal pembelajaran menggunakan aplikasi Canva. Jadi, usahakan Bapak Ibu Guru di piloting tahap 2 ini gunakan Word yang di PDF-kan. Kalaupun mau menggunakan Canva, itu apa ya Bu? Supaya tulisannya terlihat jelas, tidak penuh dengan gambar-gambar yang tidak berguna seperti itu. Kemudian di sini hasil refleksi pengalaman yang bermakna versi Anda ini berarti selaras dengan minat Anda dan memberikan momen aha yang besar. Kemudian menguatkan tujuan dan nilai-nilai pribadi sebagai seorang pendidik. Di sini sekali lagi tidak ada jurnal pembelajaranku yang benar atau salah. Nggih, Bapak Ibu Guru. Jadi kalau pemahaman saya berbeda dengan pemahaman panjenengan semua, itu tidak masalah Bapak Ibu Guru. Jadi Bapak Ibu Guru tinggal menyertakan jurnal yang terbaik menurut versi Bapak Ibu Guru. Jadi yang saya contohkan hanya sebagai referensi saja. Seperti itu, nggih. Jadi tidak ada jurnal yang benar atau salah selama itu hasil refleksi pengalaman tersebut paling bermakna versi Bapak Ibu Guru. Tapi mengapa ada jurnal yang perbaikan Bapak Ibu Guru ya gitu? Mengapa sih? Biasanya itu jurnal tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi Bapak Ibu Guru harus membaca rincian ketentuan di masing-masing jurnal pembelajaran pada modul 1, modul 2, dan modul 3 agar kita terhindar dari perbaikan jurnal. Kalaupun perbaikan jurnal, Bapak Ibu Guru tidak perlu memikirkan, terlalu dipikir sekali ya Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru harus tetap berusaha. Oh, kita harus tetap semangat dalam mengerjakan jurnal meskipun ada perbaikan. Bapak Ibu Guru tinggal mencari referensi-referensi. Ada banyak sekali nih Bapak Ibu Guru pada aplikasi TikTok, ada Instagram, dan ada YouTube seperti pada channel saya. Kemudian selanjutnya, di sini saya jelaskan jurnal pembelajaranku modul 2 yaitu pembelajaran sosial emosional. Di sini yang saya gunakan adalah topik yang ketiga nih Bapak Ibu Guru. Jadi di sini ada logonya. Kemarin ada pertanyaan juga, Bu kalau logo diganti foto sendiri bagaimana? Boleh. Bu kalau logonya LPTK sendiri gimana? Boleh.
Terserah Bapak Ibu Guru pinginnya seperti apa atau ingin seperti apa di gambar logonya atau di gambar logo SD. Ya, barangkali yang sudah punya logo SD bisa Bapak Ibu Guru. Kemudian disusun oleh nama Bapak Ibu Guru, nomor UKG-nya, LPTK-nya, dan instansinya. Kemudian berikutnya, ini adalah jurnal itu bagian dari aksi nyata atau jurnal pembelajaran itu adalah pilihan aksi nyata terbaik kita Bapak Ibu Guru. Jadi yang saya lampirkan ini contoh topik 3, kalau sebelum-sebelumnya kan ada topik 1 yang saya contohkan. Ini saya contohkan yang topik 3 di modul 2. Jadi bagaimana dampak dari proses belajar, kolaborasi, dan keteladanan terhadap upaya mewujudkan well-being warga sekolah. Dan sebelumnya jurnal ini juga sudah saya masukkan pada tugas yang perlu kita upload di Drive nih Bapak Ibu Guru, yaitu aksi nyata ketiga. Kemudian di sini saya menjelaskan penerapan pembelajaran sosial emosional yang saya lakukan adalah menerapkan 5 keterampilan sosial emosional. Kemudian, penerapan keterampilan sosial emosional terhadap well-being sekolah menunjukkan dampak positif terhadap kesejahteraan sekolah, di mana rekan sejawat peserta didik menunjukkan peningkatan dalam kesejahteraan sosial emosional. Peserta didik lebih percaya diri dan memiliki hubungan sosial yang lebih baik. Rekan sejawat juga menjadi memahami kebutuhan sosial emosional siswa dan mampu memberikan dukungan yang lebih baik, sehingga pembelajaran yang dilakukan lebih aman, nyaman, dan kondusif. Seperti pada materi sebelum-sebelumnya, saya juga melampirkan materi yang saya terima dari modul 2, jadi saya rangkum. Biasanya di dalam konsep pembelajaran sosial emosional ini tentunya jawaban kita sama nih Bapak Ibu Guru karena materinya yang kita ambil ada pada PMM. Jadi di sini saya lampirkan pengertian pembelajaran sosial emosional, yaitu proses di mana anak dan orang dewasa memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mengembangkan identitas yang sehat, mengelola emosi, dan mencapai tujuan pribadi dan kolektif, merasakan dan menunjukkan empati terhadap orang lain, membangun dan memelihara hubungan yang mendukung, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab dan penuh rasa kepedulian. Yang kedua adalah 5 kompetensi sosial emosional menurut Castle. Yang pertama ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Materi berikutnya saya lampirkan tentang well-being, Bapak Ibu Guru. Jadi definisi well-being itu keadaan bahagia, sehat, dan sejahtera. Sementara UNESCO mendefinisikan sebagai keadaan positif yang dialami oleh individu dan masyarakat. Di sini ada well-being peserta didik, itu ada dari Angels, keadaan emosi positif yang merupakan hasil keselarasan antara jumlah faktor konteks tertentu di satu sisi dan kebutuhan serta harapan pribadi terhadap sekolah di sisi lain. Kemudian menurut Dufresne, sejauh mana seorang peserta didik merasa nyaman di lingkungan sekolah? Menurut Freilon, itu sejauh mana seorang peserta didik berfungsi secara efektif dalam komunitas sekolah. Sedangkan menurut Nobel dan McGrath, di sini well-being peserta didik sebagai kesejahteraan peserta didik yang optimal adalah keadaan emosi berkelanjutan yang ditandai dengan suasana hati dan sikap positif, berhubungan positif dengan peserta didik dan guru lain, ketahanan, optimalisasi diri, dan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pengalaman belajar mereka di sekolah. Kemudian ada well-being sekolah. Di sini Diner menjelaskan bahwa kesejahteraan kita akan berdampak pada sikap dan emosi. Bila individu merasa bahagia, sejahtera dalam kondisinya, maka ia dapat menunjukkan sikap dan emosi yang positif. Demikian pula sebaliknya, bila individu tidak merasa bahagia dengan kondisinya, maka yang bersangkutan akan merasa cemas, dapat memiliki sikap dan emosi negatif. School well-being adalah kondisi di mana individu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, baik materi maupun non-materi di sekolah yang terdiri atas 4 dimensi, yaitu having atau kondisi situasi sekolah, yang kedua adalah loving, mengarah pada hubungan sosial, yang ketiga adalah being, yaitu pemenuhan diri, dan yang keempat adalah health, kesehatan peserta didik atau guru secara umum.
Di sini saya jelaskan juga satu persatu terkait dengan having, itu bagaimana persepsi dan perasaan individu terhadap kondisi sekolah. Dimensi ini meliputi lingkungan fisik sekolah, termasuk kenyamanan, rasa aman, kebisingan, pertukaran udara, ruang terbuka, dan lain sebagainya. Aspek dari kondisi sekolah berhubungan dengan kondisi pembelajaran, seperti kurikulum dan jumlah peserta didik. Bayangkan kalau di dalam kelas itu dulu waktu saya kelas satu kelasnya 50 orang nih Bapak Ibu guru. Satu kelas itu seperti apa kondisinya. Kalau sekarang karena KB-nya berhasil, sekarang saja saya mengajar di kelas 5, siswa saya hanya 7 Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua adalah loving, yaitu mengacu pada lingkungan sosial saat pembelajaran, meliputi hubungan dengan guru, dengan teman sekelas, interaksi dalam kelompok. Dimensi ini pada dasarnya mengacu pada iklim atau suasana di sekolah, relasi yang baik antara peserta didik, guru dan peserta didik, dan guru dengan sesama guru, menciptakan iklim sekolah yang baik dan harmonis. Kemudian, being ini mengacu pada bagaimana individu di sekolah menghargai keberadaan mereka. Dalam hal ini, guru dapat bekerja dengan baik dan menghargai perannya. Peserta didik atau peserta didik juga merasa percaya diri, bahagia mendapatkan pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah health atau kesehatan. Ini mengacu pada kesehatan fisik dan mental peserta didik dan guru. Kemudian berikutnya saya lampirkan juga upaya meningkatkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Di dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis warga sekolah dapat diwujudkan salah satunya melalui komitmen kita sebagai seorang pendidik untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keterampilan sosial kita. Kessel menjelaskan bahwa perkembangan keterampilan sosial oleh orang dewasa di sekolah dapat dilakukan melalui 3 upaya, yaitu belajar, berkolaborasi, dan menjadi teladan, di mana proses belajar itu dapat dilakukan melalui refleksi terhadap keterampilan sosial dan emosional, baik untuk pribadi atau dirinya sendiri. Kemudian, mengembangkan kapasitas untuk memiliki dan menerapkan kompetensi sosial emosional seperti melatih keterampilan emosional diri, mempelajari tahapan tumbuh kembang anak, terlibat aktif dalam berbagai kesempatan belajar profesional terkait keterampilan sosial emosional, dan terus belajar meningkatkan kompetensi budaya. Kemudian berikutnya, cara proses berkolaborasi yaitu dapat dilakukan dengan sesama pendidik, misalnya melalui kegiatan diskusi bersama dan membuat kesepakatan tentang pentingnya pembelajaran sosial emosional, serta memperkuat koneksi dan komunikasi dengan mempraktikkan 3 praktik pembelajaran sosial emosional, memecahkan masalah secara kolaboratif, dan lain-lain. Ini sesama pendidik ya Bapak Ibu Guru, atau kita bisa berbagi praktik baik dalam komunitas belajar di sekolah tentang pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian, berkolaborasi dengan peserta didik itu bisa melalui mencoba mengenal peserta didik dengan lebih baik, menunjukkan upaya membuat peserta didik merasa dihargai, melibatkan peserta didik dalam proses penilaian kebutuhan dan sumber daya, dan lain-lain. Kemudian, kolaborasi dengan keluarga yaitu dengan melalui membangun komunikasi 2 arah dengan keluarga. Bisa melalui media komunikasi WhatsApp nih Bapak Ibu Guru, kemudian mengundang keluarga untuk berkontribusi dan berkolaborasi dalam musyawarah yang diadakan sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah menjadi teladan, di mana kita sebagai guru harus memodelkan keterampilan sosial emosional yang baik, menunjukkan keteladanannya ini bisa ke peserta didik, ke rekan sejawat, dan keluarga. Contoh ke rekan sejawat itu dilakukan dengan berkomitmen menerapkan apa yang telah disepakati bersama dalam komunitas belajar nih Bapak Ibu Guru. Kemudian berupaya menerapkan praktik-praktik baik pembelajaran sosial emosional dan saling menghargai upaya dan proses pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian menjadi teladan kepada peserta didik ini dapat dilakukan dengan menanggapi pertanyaan dan kekhawatiran yang diekspresikan oleh peserta didik atau keluarga mereka dengan cara yang tepat, menciptakan kesadaran penuh seputar keterampilan sosial emosional dan bagaimana keterampilan tersebut membantu kita sebagai pendidik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menunjukkan keteladanan
Kepada orang tua, ini dapat dilakukan dengan menggunakan pertemuan orang tua untuk membangun hubungan dengan keluarga dan lebih memahami harapan dan kekhawatiran mereka. Kemudian refleksi bermakna di sini setelah saya mempelajari beberapa materi tentang pembelajaran sosial emosional, ternyata untuk mengajari siswa itu tidaklah mudah nih Bapak Ibu guru, bukan hanya membuat siswa menjadi lebih pintar, tetapi lebih dari itu nih Bapak Ibu guru, kita sebagai pendidik juga harus menguasai kemampuan sosial emosional baik untuk diri kita sendiri maupun untuk peserta didik, rekan sejawat, dan warga sekolah agar pembelajaran kita menjadi lebih menarik dan penuh semangat. Kemudian kompetensi sosial emosional ini dapat diterapkan melalui kegiatan rutin yang terintegrasi dalam pembelajaran, budaya, serta tata tertib sekolah yang bisa kita mulai dengan pembiasaan pagi seperti menyambut siswa di depan gerbang sekolah, kemudian berdoa bersama sebelum kegiatan dimulai. Jadi di sekolah saya itu ada kegiatan berdoa bersama. Jadi anak-anak setelah misalkan dari gerbang itu kan masuk ke kelas masing-masing, itu mau mainan karena belum bel masuk sekolah ya. Begitu bel masuk sekolah, anak-anak semuanya keluar di halaman sekolah seperti apel pagi seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi untuk berdoa bersama sebelum kegiatan dimulai, kemudian dilanjutkan dengan bersalaman kepada Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru juga berbaris di depan siswa. Kemudian mengadakan sholat duha berjamaah itu setiap hari Kamis 2 minggu sekali. Jadi pokoknya setiap hari Kamis kita adakan sholat duha berjamaah. Kemudian di hari Jumatnya sebelum senam bersama nih Bapak Ibu guru, jadi kita membaca Asmaul Husna secara bersama-sama. Kemudian juga membimbing dan membina karakter siswa melalui kegiatan bimbingan konseling maksimal 1 hari 1 bimbingan 1 siswa, dan lain-lain yang dapat meningkatkan keterampilan sosial emosional untuk peserta didik, rekan sejawat, dan warga sekolah. Kemudian di sini pengalaman bermakna yaitu proses belajar yang saya implementasikan. Untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional peserta didik dimulai dengan kesadaran diri hingga pengambilan keputusan. Yang pertama adalah belajar mengidentifikasi 6 emosi dasar dengan menggunakan kartu emosi seperti terkejut, marah, senang, jijik, dan sedih. Di mana nantinya kita sebagai guru membuat kartu emosi nggih Bapak Ibu guru. Jadi nanti kartu emosinya itu ada gambar emotikonnya, di mana nanti siswa mengambil salah satu kartu yang menunjukkan rasa mereka pada waktu itu. Misalkan setelah proses pembelajaran atau pada saat refleksi pembelajaran nggih Bapak Ibu guru. Jadi nanti anak memilih kartu emosi. Apakah senang terhadap pembelajaran kita atau tidak? Kemudian yang kedua yaitu mengajak peserta didik dengan mengelola emosi dengan teknik stop. Teknik menghitung sampai 10 bisa dilakukan dengan teknik pernafasan jika ada peserta didik yang bermasalah. Biasanya kita sebagai guru saatnya istirahat nih Bapak Ibu guru, kita harusnya di kantor, tapi ada anak kita atau peserta didik kita yang sedang berantem. Bagaimanakah langkah kita sebelum menghadapi peserta didik? Harusnya kita juga mengelola emosi kita, jangan marah dulu Bapak Ibu guru karena waktunya terganggu ketika istirahat. Jadi kita harus tarik nafas dulu dan menghitung 1 sampai 10. Kemudian setelah kita sudah sabar nih Bapak Ibu guru, baru kita menenangkan kedua siswa atau beberapa siswa yang sedang berantem. Ditenangkan dengan cara teknik stop ini, yaitu anak-anak suruh menghitung 1 sampai 10, dimulai dari cepat hingga lambat sampai hingga diatur pernafasannya seperti itu nggih Bapak Ibu guru, misalkan 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik mengajak peserta didik untuk membuat gratitude notes atau menulis ucapan ke orang yang telah berjasa pada mereka, seperti orang tua, sahabat, maupun gurunya. Ini juga bisa dilakukan gratitude note. Nah, bisa kita masukkan dalam pembelajaran kirim surat nih Bapak Ibu Guru, nanti suratnya isinya gratitude notes. Kita ajak anak-anak kita ke kantor pos untuk mengirim surat kepada temannya yang jauh atau kepada keluarganya atau kepada orang tuanya, seperti itu.
Kemudian yang keempat yaitu mengajak peserta didik untuk diskusi kelompok, di mana pembagian kelompoknya bisa secara heterogen sesuai dengan kemampuan siswa, atau sesuai dengan kebutuhan siswa, atau sesuai, ya pokoknya sesuai gaya belajar siswa dan lain-lain lah nih Bapak Ibu Guru. Kemudian yang kelima yaitu mengajak peserta didik untuk mengadakan rapat mingguan dan menyiapkan kotak suara atau pesan melalui surat untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi pada kertas. Jadi kan ada beberapa anak yang introvert nih Bapak Ibu Guru, jadi tidak berani mengungkapkan permasalahan yang ada. Maka kita buat sebuah kotak pesan agar anak tersebut menuliskan permasalahannya, dimasukkan ke kotak. Nantinya kotak itu dibuka sama gurunya, kemudian gurunya membaca permasalahan murid tersebut dan menyelesaikan solusi bersama kepada atau disampaikan kepada rekan sejawat agar bisa memecahkan permasalahan yang ada pada peserta didiknya melalui komunitas belajar. Kemudian yang keenam adalah memberikan ruang kepada peserta didik untuk menceritakan permasalahannya melalui kegiatan satu hari satu siswa. Itu kita bicaranya bisa di kantor, atau di ruang UKS, atau di perpustakaan, dan lain-lain nggih Bapak Ibu Guru. Kemudian berikutnya adalah proses kolaborasi dengan rekan sejawat yang saya lakukan, yaitu mempresentasikan tentang pentingnya pembelajaran sosial emosional melalui komunitas belajar. Kemudian yang kedua, bersama kepala sekolah, mengajak rekan sejawat untuk mengadakan rapat mingguan atau diskusi bersama terkait permasalahan yang ada di kelas masing-masing untuk saling berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Jadi kita sesama rekan sejawat bekerja sama nggih Bapak Ibu Guru. Kemudian yang ketiga adalah membuat komunitas belajar di sekolah baik dalam hal pembelajaran sosial emosional maupun kegiatan lainnya. Jadi komunitas belajar ini tidak harus ada di PMM nggih Bapak Ibu Guru. Jadi Bapak Ibu Guru harus ada komunitas belajarnya itu di sekolah dulu. Seperti itu. Kemudian, proses kolaborasi dengan orang tua wali peserta didik dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan keterampilan sosial emosional. Ini saya lakukan melalui kegiatan yang pertama adalah home visit nih Bapak Ibu Guru. Jadi, home visit ini saya lakukan rutin ke orang tua peserta didik terkait kondisi peserta didik, baik sedang ada masalah maupun tidak. Ini bisa kita lakukan 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau 1 minggu sekali ya Bapak Ibu Guru rutin. Kemudian kalau misalkan jadwal kita tidak bisa bertemu, kita bisa melakukan komunikasi rutin ke orang tua wali peserta didik melalui grup WhatsApp maupun chat pribadi terkait kondisi peserta didik. Atau yang terakhir, kita juga bisa mengundang orang tua wali peserta didik dalam sekolah dalam rangka musyawarah nih Bapak Ibu Guru, dalam rangka penerapan pembelajaran sosial emosional dan kegiatan lainnya. Kemudian umpan balik setelah saya mempresentasikan hasil proses kolaborasi antara rekan sejawat. Di sini saya umpan baliknya dari rekan sejawat nih Bapak Ibu Guru. Jadi di sini saya sebutkan yang pertama ada Bu Nina. Ini beliau mengungkapkan terima kasih Bu atas pemaparannya. Semoga kita bisa bersinergi dalam meningkatkan kemampuan sosial emosional bersama agar tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Kemudian Bu Sri, beliau menyampaikan, terima kasih Bu sudah berbagi ilmu, saya jadi terinspirasi untuk menerapkan dan meningkatkan keterampilan sosial emosional pada kelas saya. Kemudian Bu Yeni, beliau menyampaikan pemaparan sangat menarik. Saya jadi tahu betapa pentingnya keterampilan sosial emosional dalam pembelajaran dan akan saya terapkan di kelas saya khususnya yaitu mapel PAI. Atau umpan balik bisa juga dari siswa nih Bapak Ibu Guru. Misalkan, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk bimbingan 1 hari 1 siswa. Saya jadi berani menyampaikan permasalahannya kepada Ibu. Contohnya seperti itu. Kemudian dokumentasi, ini yang saya lakukan pertama adalah kolaborasi dengan rekan sejawat melalui komunitas belajar di SD Negeri Kaliurang 2. Di sini saya menyampaikan pembelajaran sosial emosional kepada rekan sejawat. Kemudian saya lakukan juga home visit untuk lebih dekat dalam menjalin komunikasi dengan keluarga. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan pembelajaran sosial emosional pada peserta didik. Yang ini adalah pembelajarannya, kemudian yang ini adalah satu bimbingan 1 hari 1 siswa nih Bapak Ibu Guru.
Dah selesai. Jadi seperti itu saja jurnal pembelajaran modul 2 topik 3 yang saya contohkan nggih Bapak Ibu guru. Sekali lagi tidak ada jurnal yang benar dan salah nggih Bapak Ibu guru. Ini adalah jurnal terbaik yang saya buat untuk saya upload pada jurnal pembelajaranku di PMM. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau komentar Bapak Ibu guru di video saya sebelumnya yang belum bisa saya balas karena keterbatasan waktu saya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang sudah subscribe dan menyempatkan diri untuk menonton video saya nggih Bapak Ibu guru. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk mendukung channel saya, Bapak Ibu guru jangan skip iklan nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.